Shalom. Kali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu satu sama lain dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara merasa diberkati pagi ini? Iya. Mari kita siapkan hati kita untuk datang pada Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bila mana kami boleh Engkau lewatkan hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, hingga di tahun 2020 yang boleh kami lewati Tuhan. Kau masih berikan kami kesempatan untuk ada sampai saat ini Tuhan. Itu semua oleh berkat kasih karunia-Mu Tuhan yang sangat baik, yang sangat besar dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kebesaran-Mu, buat kasih cinta-Mu Tuhan, dan buat pengorbanan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Banyak yang Kau berbuat dalam kehidupan kami. Banyaklah Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur buat setiap tahun yang boleh Tuhan lawat. Kiranya tahun yang baru ini kita dapat senantiasa bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan. Kita ulang dari awal. Indah, oh,
percaya Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku.
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari jemaat saja yang katakan sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, sebab Kau besar. Kami boleh melewati tahun 2020 sekalipun banyak rancangan-rancangan kami yang gagal, Tuhan, namun kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu, Tuhan. Oleh karena Engkau senantiasa ada bersama dengan kami di setiap musim, Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau ada bersamaku di setiap musim. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Terima kasih, Tak pernah Kau biarkan kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim. Engkau
bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua bersamamu Bapa, kami lewati semuanya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua jemaat katakan satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan, buat kasih setiamu, Kau yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Pagi ini kami mau mengucap syukur Tuhan buat saat-saat indah bersamamu Tuhan. Biarlah setiap penyembahan kami dapat menyenangkan hatimu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Biarlah setiap hati kami, pikiran kami dapat senantiasa terarah kepadamu Tuhan. Setiap firman-Mu dapat bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap apa yang Ia sampaikan berasal daripada-Mu. Kami siapkan hati kami dan kami serahkan setiap firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian.
dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita siapkan hati untuk mendengar kembali pemberitaan firman Tuhan. Di dalam ibadah awal tahun kemarin, saya mengajak saudara untuk merenungkan tentang prinsip penting yang perlu kita ingat dan kita bangun dalam diri kita, yaitu menjalani hidup di dalam kebenaran. Kita perlu mempersiapkan diri di tahun yang baru, memperbaharui seluruh hidup kita di tahun yang baru dengan sebuah prinsip kehidupan yang berjalan di dalam kebenaran. Dan dari sana kita sudah melihat bagaimana seharusnya kita melihat tujuan, lalu membangun bagaimana hidup kita dapat membentuk sebuah prinsip-prinsip kebenaran, sehingga pada akhirnya perjalanan hidup kita di dalam sebuah proses yang seharusnya kita jalani terus bertumbuh bagaikan cahaya fajar yang terus besar, bersinar, berkembang sampai pada puncak rembang tengah hari. Nah, dari situ saudara, saya ingin mengajak saudara untuk kemudian mendalami bagaimana kemudian kehidupan di dalam kebenaran itu dibangun, dengan mengajak saudara pada pagi hari ini melihat suratan Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14 untuk memahami tujuan kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup kita hari-hari ini. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan mencoba untuk mengingat kembali dan merenungkan kembali tujuan kehidupan kita di dunia yang terbatas ini. Apakah sebenarnya tujuan hidup kita sebagai orang percaya? Tujuan hidup sebagai orang percaya. Kalau kita kemudian memperhatikan catatan Rasul Paulus ketika dia mengirim surat di Filipi, di tengah-tengah kondisi kehidupan yang dipenuhi dengan tantangan pada waktu itu, pergumulan, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat berdasarkan refleksi pengalaman kehidupannya di tengah tekanan, di mana ia pada waktu itu ada di penjara. Paulus mengingatkan bahwa kehidupan orang percaya itu adalah sedang mengarah kepada apa yang disebut dengan panggilan surgawi yang dinyatakan dalam diri Kristus Yesus. Panggilan surgawi yang dinyatakan dalam diri Kristus Yesus itu tidak lain adalah karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Yang di dalam Filipi pasal 3 ini digambarkan oleh Paulus dengan pengharapan kepada pengalaman kebangkitan. Ini adalah sebuah istilah menggambarkan tentang karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan inilah yang dilihat oleh Paulus perlu untuk terus diingat, perlu untuk terus dipahami,
perlu untuk terus direnungkan di dalam setiap hidup orang percaya yang sedang bertanding, yang sedang menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tujuan ini penting diingatkan kembali kepada jemaat. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi di tengah-tengah pergumulannya sendiri. Berdasarkan apa yang ia alami, apa yang sedang ia jalani, Paulus mengingatkan bahwa ini yang penting, agar kehidupan orang percaya itu bisa tetap ada di dalam jalurnya, agar kehidupan orang percaya itu bisa ada di dalam jalannya. Tujuannya tidak boleh dilupakan. Hidup manusia yang telah diselamatkan oleh Tuhan tidak boleh melupakan tujuan utamanya, yaitu keselamatan. Karena memang Tuhan hadir dalam diri kita untuk menyelamatkan. Mengapa kemudian tujuan ini penting? Diajarkan, penting untuk diingatkan, penting untuk direfleksikan kembali. Dan bagi kita di awal tahun yang juga penuh dengan pergumulan ini, mengapa tujuan ini kemudian penting untuk kita ingatkan kembali dalam diri kita hari-hari ini? Penting untuk kemudian kita suarakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, sudah, karena karya keselamatan yang telah dikerjakan Tuhan Yesus Kristus bagi kita telah diberikan bagi kita melalui karya salib Kristus. Inilah alasan pertama mengapa kemudian tujuan itu penting bagi kita. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang telah menerima karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi kalau ditanya tujuan itu mengapa muncul, ya karena kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita ini adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia. Dan karena kita telah menerima kasih karunia, hidup kita itu seperti karya ciptaan yang diciptakan kembali untuk sebuah tujuan. Jadi kalau mau ditanya tujuan itu kok muncul, karena memang ada karya Allah ini. Karya salib Kristus membuat kita mengerti apa yang menjadi tujuan Allah di dalam diri setiap orang yang telah menerima karya itu. Jadi kalau kemudian kita bertanya kenapa tujuannya muncul seperti itu, ya karena karya Allah itu. Kalau tidak ada karya Allah itu, ya kita juga tidak tahu apa tujuan kita. Mengapa kemudian kita jadi orang Kristen? Mengapa kita menerima keselamatan? Maka karya itu menjadi alasan mengapa tujuan itu muncul. Karya Allah di dalam diri manusia membuat kita mengerti alasan mengapa kemudian hidup kita ini menerima itu. Ada tujuan. Jadi kalau ditanya mengapa tujuan ini penting, diingatkan kembali. Mengapa karya keselamatan itu penting untuk disuarakan kembali kepada saudara, bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan dan sedang mengarah kepada keselamatan. Karena salib itu sudah dikerjakan bagi kita. Ini yang alasan pertama. Mengapa suara berita keselamatan perlu disuarakan kembali? Karena kita orang yang sudah menerima karya keselamatan itu. Lain halnya kalau kemudian kita tidak menerima, ya kita tidak tahu tujuannya apa. Tapi karena kita sudah menerima karya keselamatan, maka kita ini sedang ada di dalam sebuah rencana kerja keselamatan dari Allah bagi kita. Dan karena itu kita perlu untuk mengingat tujuan yang sudah dikerjakan Allah dalam diri kita ini, supaya jangan sia-sia, yaitu keselamatan tadi. Jadi ketika ditanya mengapa tujuan keselamatan ini penting untuk diingatkan kembali, karena kita sudah menerima karya keselamatan. Yang kedua, mengapa tujuan
utama karya keselamatan itu penting untuk kita dengar, renungkan, dan kemudian suarakan kembali dalam diri kita di tengah-tengah pergumulan ini. Karena, nah yang kedua, kita ini ada di dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Sebuah kehidupan yang sedang berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tekanan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan penderitaan. Jadi ada dua sebenarnya alasan mengapa berita keselamatan itu perlu untuk disuarakan kembali. Kalau kita melihat refleksi dari Paulus menyampaikan ini ketika dia ada di penjara, ada di dalam sebuah pergumulan yang membuat orang kemudian bisa saja meninggalkan karya keselamatan itu. Sehingga dia perlu diingatkan, aku ini orang yang sudah menerima korban salib Yesus Kristus. Saya ini orang yang sudah menerima karya keselamatan dari Tuhan. Saya ini orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Nah, karena itu saya perlu diingatkan tujuan Allah dalam diriku ini. Mengapa? Karena saya masih ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan, pergumulan, tekanan, penuh dengan dosa yang dapat merampas pengalaman keselamatan itu dalam diri kita. Kalau di dalam surat Ibrani itu mereka yang kemudian mengundurkan diri dan kemudian tidak lagi ada di dalam karya keselamatan Tuhan. Paulus pun mengingatkan potensi dari tekanan kehidupan dunia ini yang ia sendiri rasakan, di mana karena pemberitaan salib itu dia dipenjara. Karena apa yang ia kerjakan, dia mengalami penderitaan. Karena membangun prinsip kehidupan Kristus, dia tersisihkan. Nah, ini kan kemudian membuat kita perlu untuk mengingat kembali panggilan tujuan Allah dalam diriku, tujuan Allah dalam diri saudara di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi kalau ditanya mengapa tujuan utama ini perlu untuk didengarkan kembali, perlu untuk kita perhatikan kembali. Setelah sekian lama mengalami tantangan pergumulan yang dapat melemahkan, dapat membuat kita jenuh, yang dapat membuat kita merasa kehilangan pengharapan, keyakinan kepada Allah. Tujuan ini perlu diingatkan kembali. Kenapa? Pertama, karena kita adalah orang yang sudah menerima karya keselamatan Yesus Kristus. Namun pada sisi yang lain, kita yang sudah menerima ini sedang berjalan di tengah-tengah pergumulan hidup yang penuh tekanan di dunia ini. Jadi saudara, poin penting dari hal ini adalah apa? Kita itu diminta untuk mengerti kembali tujuan hidup kita di dunia ini. Dalam waktu yang singkat ini, yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Ingat tujuan itu. Jangan sampai lupa pada tujuan itu. Kita harus mengerti apa tujuan kita. Nah, tujuan kita ini terbentuk oleh karya Allah tadi. Kalau tidak ada karya Allah, tujuan ini tidak ada. Kalau tidak ada karya Allah dalam diri kita, tujuan ini pun tidak muncul. Jadi tujuan hidup kita yang membuat hari ini kita ada seperti sekarang, beribadah, menghidupi Kristus, menghidupi kehendak Allah, ini karena karya Allah itu. Karya Allah di dalam karya Yesus Kristus, kematiannya, membentuk tujuan hidup kita dan bagaimana kita sekarang ada. Namun pada faktanya, tadi itu, hidup yang menerima karya Allah ini sedang ada di dalam perjalanan dunia ini. Karena itu poin pentingnya tadi, pertama adalah kita harus mengerti tujuan kita. Dan yang kedua, kita mengerti bagaimana saya yang diselamatkan ini menjalani hidupku
menjalani hidup kita di dalam dunia ini dalam rangka mencapai tujuan tadi itu dalam diri kita. Saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca, Paulus menunjukkan memang adanya ketegangan antara pengalaman sudah dan belum. Ya, kalau kita membaca misalnya saudara ayat 12, saya mulai baca dari Filipi 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku, apa dikatakan? Mengejarnya. Sedang dalam proses. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara lihat di dalam ayat 12 itu ada ketegangan antara mengejar tetapi sekaligus sudah. Kita sudah menerima karya keselamatan. Namun kita juga sedang berjalan di dalam rangka melihat bagaimana penyempurnaan karya keselamatan itu dalam diri kita. Jadi ada ketegangan antara sudah dan belum. Ada ketegangan antara sudah dan belum. Nah, ketegangan yang dibangun oleh Paulus ini adalah sebuah bentuk ketegangan yang kreatif. Ketegangan kreatif inilah yang membuat kita ini bisa tetap hidup fokus pada apa yang kita jalani hari ini. Paulus ingin menunjukkan sebuah realita kenyataan dari orang-orang percaya yang ada di dunia ini. Mereka itu sudah diselamatkan, sekaligus sedang diselamatkan oleh Tuhan. Ketegangan kreatif ini melihat karya salib Tuhan Yesus, sekaligus kenyataan hidup pergumulan di dunia ini. Kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, diselamatkan dari dosa, sekaligus sedang dan masih bergumul di dalam kenyataan itu kan. Apa udah bebas dari dosa? Klaimnya sih kita bisa bilang, oh aku bebas dari dosa. Tapi fakta perbuatan kita kadang-kadang masih ada di dalam. Berarti kan kenyataannya itu apa yang dikatakan oleh Paulus betul. Kita ada di dalam ketegangan itu. Sudah sekaligus sedang. Sudah sekaligus belum. Ketegangan kreatif inilah sebenarnya yang ingin ditunjukkan Paulus. Pertama, memang kenyataan hidup kita yang ada di dunia ini seperti ini. Tetapi kedua, ketegangan kreatif ini membuat kita itu tidak jatuh kepada ekstrim-ekstrim tertentu. Apa ekstrim-ekstrimnya? Pertama, Paulus ingin menunjukkan bahwa ketika orang itu sadar dia sudah diselamatkan, sekaligus sedang diselamatkan, dia tidak jatuh kepada sikap orang yang merasa diri sudah sempurna. Kan itu yang tadi dikatakan dalam ayat 12. Aku tidak merasa sudah menangkapnya dan bahwa aku ini sudah sempurna. Paulus ingin juga membangun jemaat untuk sadar bahwa ini situasi kita. Dan Paulus sendiri mengklaim, aku tidak merasa bahwa aku sudah menangkapnya. Aku sedang mengejarnya juga. Mungkin di jemaat pada waktu itu ada kelompok-kelompok orang yang sudah merasa bahwa dirinya itu sempurna. Dan karena itu dia tidak terlalu peduli dengan apapun juga. Biasanya kalau orang sudah merasa sempurna, atau sudah merasa bahwa keselamatan itu sudah oke, ya sudah, aku mau buat apa aja, pasti aku selamat. Orang kemudian menjadi over pede, tidak kemudian menyadari pergumulan ini, tidak menyadari realitas dosa, ya. Yang sebenarnya kalau kemudian direnungkan masih menguasai hidup orang dan bisa membuat seseorang jatuh. Paulus merasa, aku ini belum sempurna loh. Aku ini masih mengejar.
Tetapi dia juga katakan, walaupun demikian, aku ini adalah orang yang sudah ditangkap oleh Yesus. Ketegangan kreatif tadi membuat seseorang itu sadar bahwa pada sisi yang satu dia belum sempurna. Tetapi pada sisi yang lain dia sadar bahwa di tengah-tengah pergumulan hidup yang penuh dengan dosa, dia bukan jadi sekedar korban dari kejahatan dunia ini, seakan-akan tidak punya daya untuk bangkit dari dosa. Nah, di satu sisi dia ingin agar orang itu sadar, tapi pada sisi yang lain dia juga tidak ingin orang kemudian berpasrah. Ya sudah, memang hidup ini dosa, ya rapopo lah berbuat dosa. Kenyataannya memang begitu kok. Ada juga. Karena apa? Karena kamu sudah ditangkap oleh Kristus. Kuasa keselamatan Kristus ada di dalam dirimu. Jadi Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa karya keselamatan itu bisa kita raih pada satu sisi ketika kita sadar bahwa ini adalah sesuatu yang sedang harus saya kejar dengan sungguh-sungguh. Tapi pada sisi yang lain, saya sadar bahwa dosa, pergumulan, tantangan ini pun dapat kok saya hadapi dengan kekuatan karya salib Tuhan Yesus Kristus. Ini yang mau ditegaskan dalam kehidupan orang-orang percaya. Faktanya memang kita masih ada dalam pergumulan. Tapi kamu juga harus ingat, kamu adalah orang yang telah diselamatkan. Di dalam dirimu ada karya Allah. Di dalam dirimu ada kuasa Roh Kudus yang siap membimbingmu untuk bangkit setiap hari. Hidup bertumbuh setiap hari. Ini kan poinnya. Di dalam dunia, tapi tidak kemudian dilindas oleh dunia. Masih berdaya dan siap. Karena itu kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk terus mengejar tujuan itu. Karena saudara ketika diminta mengejar tujuan itu, saudara sudah mendapatkan karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Pengalaman kelahiran baru yang menolong kita untuk terus berproses, berjalan menuju kepada panggilan surgawi itu. Kedua hal inilah yang kemudian ingin ditegaskan oleh Paulus. Ini penting. Di satu sisi menyadari dirinya, siapa dirinya sebagai orang diselamatkan. Di satu sisi juga menyadari tantangan pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Ini yang perlu kemudian disadari. Kesadaran keselamatan pada dirinya membuat dia sadar tentang siapa dia dan bagaimana dia harus menjalani hidup. Kemana dia harus melangkahkan hidup, kemana dia harus mencapai tujuan kehidupannya. Tapi pada sisi lain, dia juga diingatkan dengan tantangan-tantangan pergumulan ini. Jangan langsung kemudian, sombong, merasa diri sempurna, lalu kemudian lupa dengan realita kenyataan yang ada di dalam dunia ini. Kedua hal ini penting, saudara, karena apa? Ketika orang tidak menyadari dua hal ini, seringkali kemudian tujuannya itu jadi kabur. Jadi kabur. Ketika dia tidak sadar, aku ini kan orang yang sudah diselamatkan. Tidak ingat kalau dia sudah menerima korban keselamatan. Yesus sudah mati buat dirinya. Tidak ingat. Lalu kemudian kecenderungannya apa? Ya hidup di dalam ketidakbenaran. Hidup di dalam cara-cara hidup yang tidak benar, menghabiskan energi yang justru bertentangan dengan kehendak Allah, dan pada akhirnya menghancurkan kehidupan kita sendiri. Hancur hidup kita. Kita kehabisan energi untuk melakukan sesuatu yang ternyata tidak dikehendaki Allah, karena kita lupa pada tujuan kita. Mengapa lupa pada tujuan? Karena kita tidak ingat bahwa kita orang yang sudah diselamatkan. Kalau kita itu sadar bahwa di dalam diri kita ini ada karya keselamatan Tuhan dalam diri kita. Ya, aku ini kan eksistensiku itu ini. Aku tuh ini.
Sehingga tujuanku tuh harusnya seperti ini. Tapi ketika kita tidak ingat itu, tujuannya juga kabur. Paulus ingatkan, mari kita mengejar, kita ini orang-orang yang sedang dipanggil Allah. Panggilan surgawi itu sudah ada dalam, kesanalah kita pergi. Kesanalah kita mengarahkan hati dan pikiran kita. Kesanalah kita mengarahkan seluruh daya diri kita. Kesanalah kita mengarahkan seluruh energi hidup kita ini. Berdasarkan tujuan itulah nanti kemudian kita mencoba memahami apa yang perlu harus saya lakukan hari ini, besok, bulan depan, tahun depan. Berdasarkan tujuan itulah yang sudah dimulai oleh karya salib Kristus. Namun Paulus juga mengingatkan, tujuanmu itu memang itu, tapi kita ada di dalam kenyataan dunia yang berdosa ini. Lalu kamu harus bagaimana? Nah, ini yang kemudian Paulus mau sampaikan. Kamu harus ingat tujuan ini supaya kamu tidak kehilangan arah. Kamu tidak menghabiskan energimu untuk sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Bagi di tengah-tengah zaman seperti ini, kita perlu mawas diri dengan sungguh-sungguh. Nasihat penting dari Paulus ini perlu untuk kita lihat, perlu untuk kita pahami, perlu untuk kita mengerti. Karena ketika kita tidak memahaminya dengan sungguh-sungguh, maka kita kemudian kehilangan banyak energi. Kita sudah tidak tahu sekian tahun kita jalani untuk sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita menjalani sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan kehendak Allah yang Tuhan mau dalam diri kita. Hal yang paling penting dan sangat mengganggu dan sering mengaburkan kehendak Allah, sehingga tujuan utama dalam hidup kita ini adalah tekanan dan godaan duniawi yang sama-sama hari ini sedang kita rasakan. Nah, inilah pentingnya saudara, di awal tahun ini saya ingin saudara kita semua kembali merenungkan hal ini. Kita sudah melewati sekian bulan pergumulan yang berat, dan tentu berakibat ada banyak hal. Di awal tahun ini saya ingin kita ingat kembali siapa kita. Kalau orang Indonesia bilang, siapa kita? Indonesia. Sebagai orang percaya, siapa kita? Kita adalah orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Darah Kristus telah mengalir dalam diri kita. Karya keselamatan Tuhan sudah dikerjakan. Dia sudah turun dari surga bagi kita yang berdosa supaya diselamatkan. Ini rencana besar Allah dalam diri kita. Karena salib itulah orientasi hidup kita berubah, tujuan hidup kita berubah. Salib itulah yang mengubah segala arah hidup kita. Salib itu diberikan buat kita. Dan sekarang kita sedang hidup di dalam arah tujuan dari karya salib Kristus itu. Namun pada sisi yang lain, ada kesadaran bahwa pergumulan ini tidak mudah. Tekanannya tidak mudah. Tantangannya tidak mudah. Pergumulannya tidak mudah. Maka Paulus mengingatkan, ayo, mari sekarang kita berjuang. Apa yang harus dilakukan? Arahkan dirimu pada tujuan. Aku sedang mengejar itu. Mengarahkan segala hidup kepada tujuan panggilan surga. Apa yang membuat saudara terpesona hari-hari ini? Atau apa yang sedang kemudian saudara kejar hari-hari ini? Apakah itu searah dengan panggilan surgawi? Nah, itu pertanyaan penting. Apakah yang sedang kita jalani ini juga hari-hari ini searah, seirama, sejalan dengan panggilan surgawi? Atau tidak? Itu pertanyaan. Bagaimana panggilan surgawi itu kita hadapi?
kita jalani. Paulus katakan, arahkan. Jangan lagi bingung dengan apa yang sudah terjadi di belakang. Sekarang waktunya kita mengarahkan. Tidak ada gunanya lagi kita nyesel-nyesel dengan apa yang terjadi di belakang. Saudara berefleksi dengan pengalaman, baik. Tapi menyesali apa yang sudah terjadi, tidak akan mengubah apa-apa. Sekarang bagaimana mengarahkannya ini? Kalau arah itu sudah jelas, baru kita tahu bagaimana kemudian kita membangun. Paulus memberi contoh kepada jemaat. Aku terus berlari-lari. Kata berlari-lari itu artinya menunjukkan bahwa setiap hari dia berusaha membangun sebuah kualitas kehidupan yang searah dengan panggilan surga, sejalan dengan panggilan surga. Karena yang dia inginkan adalah hadiah itu. Aku mendapat panggilan. Kalau pada masa itu orang lomba lari nanti yang juara dipanggil. Nah, ini yang dimaksud. Apa yang aku kejar? Hadiah. Apa itu? Panggilan surgawi. Juara 1 Paulus. Naiklah dia di mimbar itu. Itu yang dia sebenarnya ingin. Dan dia ingin ajarkan, biarlah setiap nama saudara itu dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan hadiah panggilan surgawi. Gimana mau dapat hadiah panggilan surgawi itu? Berlari-lari. Jangan fokus lihat ke belakang. Bisa gak ya? Gimana ya? Sudah, arahkan hidupmu pada tujuan panggilan surgawi. Arahkan hidupmu pada panggilan surgawi. Kalau mengarahkan kepada yang lain, saudara, kita akan kalah, kita akan gagal. Panggilan surgawi inilah yang paling utama dalam diri kita, yang sedang dan sudah diperjuangkan oleh Allah. Jadi kalau mau ditanya, Allah itu memperjuangkan apa sih dalam diri saya? Panggilan surgawi, itu yang diperjuangkan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu yang perlu kita ingat. Apa yang menjadi keprihatinan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan, itulah yang seharusnya kita hidupi. Itu yang seharusnya kita hidupi. Karena Tuhan tahu apa yang paling penting dalam diri kita itu. Ini yang kita hidup. Mengejar panggilan surgawi. Mengerti panggilan surgawi. Ada tantangan? Iya. Ada godaannya? Iya. Ada nggak pergumulannya? Iya. Tekanan? Apalagi? Banyak. Justru karena ada tekanan, ada pergumulan, ada masalah, panggilan surgawi itu harus kita perkuat supaya apa yang sudah dikerjakan Allah dalam diri kita tidak menjadi sia-sia. Itu yang selalu diingatkan oleh Alkitab. Tidak menjadi sia-sia. Dan kita pun tidak kehilangan berkat paling besar yang Allah mau beri dalam diri kita, yaitu adalah keselamatan. Ini yang perlu kita bangun. Ketika keselamatan menjadi tujuan utama Allah, maka sebenarnya karya keselamatan itu meliputi keseluruhan ciptaan di mana kita ada di dalamnya. Dan ketika kita ada di dalamnya sebagai objek keselamatan yang dipanggil sekaligus menjadi agen dari karya keselamatan Allah itu, maka perjalanan kita atau perjuangan kita menuju panggilan surgawi itu akan terlihat di dalam seluruh proses yang kita lakukan di dunia ini. Bagaimana cara kita melihat dunia? Apa tanggung jawab kita sebagai orang percaya di dunia ini? Nah, ini yang akan kita lihat pada minggu yang akan datang. Bagaimana kemudian saya melihat dunia? Apakah dunia ini hanya tempat persinggahan, kemudian kita hanya numpang lewat? Atau bagaimana? Orang percaya itu kalau hidup di dunia ini harus bagaimana sih? Kalau disebut panggilan surgawi itu apa sih artinya? Kita sedang diingatkan oleh Rasul Paulus mengharapkan sekarang hidup kita pada panggilan surgawi. Namun konkretnya menghidupi panggilan surgawi itu kayak apa di dunia ini? Apakah kemudian semua harus jadi pendeta? Atau semuanya harus jadi penginjil? Atau tetap seperti kita ini bekerja, berbuat? Bagaimana kita melihat dunia ini? Apakah dunia ini sesuatu yang perlu kemudian kita ini cuma orang yang numpang lewat saja lah? Lalu dunia ini apa? Tidak penting. Terus mengapa Tuhan ciptakan dunia ini?
Itu yang akan kita lihat pada minggu yang akan datang. Apa sih artinya membangun sebuah tujuan kehidupan orang percaya di dunia ini? Kayak apa modelnya? Tetapi pagi ini kita diingatkan untuk sadar, kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Karya keselamatan Tuhan menentukan tujuan hidup kita hari ini. Dan karena itu, mari fokuskan kepada tujuan ini. Fokuskan kepada apa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam itu yang menjadi juga tujuan kita. Apa yang dilihat Allah, itu yang kita lihat. Apa yang difokuskan Allah, itu yang kita fokuskan. Hidup dalam jalan orang benar akan terus seperti sinar dari fajar sampai rembang tengah hari yang akan bercahaya. Kalau dia sadar, kalau dia mau terus membangun tujuan hidupnya yang benar. Cuman seperti apa bentuk konkretnya supaya kemudian kita juga dapat mengembangkan sebuah kehidupan orang percaya yang benar di tengah-tengah kehidupan dunia ini, di tengah-tengah apa yang kita jalani hari ini. Wujudnya seperti apa? Minggu depan kita akan perhatikan dengan sungguh-sungguh bagian yang akan saya ajak saudara lihat dari pembacaan kitab Kisah Para Rasul. Hari ini kita diingatkan kembali dalam minggu pertama di tahun yang baru. Ingat tujuan kita. Bangun tujuan itu. Karena kita adalah orang yang sudah diselamatkan di tengah-tengah dunia yang penuh pergumulan ini. Dua hal ini kita lihat. Dunia ini harus kita hadapi. Dengan cara apa? Dengan kekuatan karya salib Yesus Kristus yang mengarahkan kita pada tujuan keselamatan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara merasa diberkati firman pagi ini? Amin, puji Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau mengucap syukur buat firman yang sudah mengajarkan kita pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan menghitung harian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar
Tuhan untuk senantiasa bersyukur padamu. Menghitung hari-hari yang sudah kami lewati, itu semua oleh berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Pagi ini kami boleh diajar Tuhan untuk senantiasa berlomba-lomba mengejar hadiah yang daripadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang senantiasa meneguhkan kami Tuhan. Di setiap keadaan hidup kami Tuhan, sekalipun kami boleh dilewatkan masa-masa sulit di tahun yang lalu Tuhan, kami percaya Tuhan, sekalipun kami masih belum dapat melihat apa yang akan terjadi di tahun ini, namun kami percaya dan sepenuhnya berserah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah itu semua boleh tertanam dalam setiap hati kami, dalam setiap hidup kami. Dan kami akhiri di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan dengarkan firman pengumuman untuk minggu depan. Ibadah Hari Raya 10 Januari 2021. Nanti yang bertugas WA nanti Ibu Tari dan singernya Mas Fendi. Untuk LCD nanti Mbak Esther dan cek suhunya Mbak Sabrina. Tim musik seperti biasa. Nah, itu saja. Untuk yang kemarin ibadah minggu pertama tahun baru, awal tahun, belum mengambil ayat permulaan tahun, nanti bisa ambil di belakang sambil menaruh persembahan. Mari kita akhiri ibadah pada siang hari ini. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Bersyukur, berterima kasih karena kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah berubah, yang senantiasa memelihara, senantiasa menjaga dan menolong kami semua. Bapa, kami bersyukur di hari ketiga tahun 2021 ini kami dapat kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari Engkau terus berkarya, bekerja bagi kami di tahun ini, agar kami senantiasa hidup dalam kehendak Tuhan. Kami semakin menguatkan tujuan Allah dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengaplikasikan kehendak-kehendak Allah yang menjadi target Tuhan dalam hidup kami, agar tujuan Allah menjadi bagian di dalam setiap pengalaman kehidupan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka perbuat, apapun yang mereka lakukan hari-hari ini, Tuhan kiranya memberkati. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang lemah Kau kuatkan, mereka yang membutuhkan pertolongan, nyatakan kuasa-Mu atas hidup mereka. Dan biarlah mereka melihat karya Allah, mujizat Allah, pertolongan Allah di dalam hidup mereka. Engkau memberkati usaha pekerjaan hidup anak-anak, memberkati keluarga mereka satu demi satu. Dan biarlah mereka berjalan di dalam kekuatan, pertolongan, dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat pimpinan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami dalam ibadah pagi ini. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau karuniakan segala kebaikan buat bangsa kami. Setiap upaya
setiap usaha yang sudah dikerjakan, penyediaan vaksin dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Segalanya dapat berjalan lancar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Mari Engkau pimpin, Engkau berkati kami, lindungi kami, agar kami tiba di rumah kami dengan selamat. Saudaraku yang terkasih, sekarang pulanglah. Bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai, menuntun, membimbing dan memimpin hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum dan pakai. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang mengangkat engkau dan memberikan padamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita yang Ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita sekalian.